Ya, halo kalian semua, selamat pagi, selamat datang di pertemuan satu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang akan dibawakan oleh Trio Pamungkas selama kurang lebih 30 menit ini. Oke semuanya, sebelumnya ada biodata singkat saya di sini. Biodata singkat saya silahkan dibaca sendiri karena kalian udah kelas 12. Jadi pasti kalian udah kenal sama saya. Eh, Setelah biodata singkat saya ini, saya akan sedikit menjabarkan tentang kasus-kasus pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila. Oke, disimak terus ya. Guys, setelah kalian melihat yang barusan nih, judulnya bab 1, kalian masih timbul pertanyaan nih. Apa itu HAM? Apa itu perspektif? Apa itu timbul? Apa itu HAM? HAM itu merupakan singkatan dari hak asasi manusia. Oke, hak asasi manusia disingkat HAM. Bahasa Inggris, Human Right, baca Prancis. Itu Dorrit de Home adalah sebuah konsep hukum dan normatif menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantungan. Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara atau dalam kata lain negaralah yang mengembangkan kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh swasta. Dalam terminologi modern, hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi hak sipil dan politik yang berkenaan dengan kebebasan sipil, misalnya untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan kebebasan berpendapat, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya yang berkaitan dengan akses ke barang publik seperti hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak atas kesehatan, hak atas perumahan. Oke, tapi pada dasarnya Indonesia tuh emang kurang, tentang HAM itu kurang. Karena kenapa? Nanti kita bahas lagi HAM itu. Ada beberapa pelanggaran HAM yang tidak patut dicontoh oleh dari negara kita. Oke, kalian lihat foto ini. Ya, Munir Said Tholib. Lahir di Batu Malang, 8 Desember 1965. 1965 tuh belum tua ya kalau sekarang ya. Meninggal dalam penerbangan dari Jakarta menuju Amsterdam 7 September 2004 pada umur 38 tahun. Adalah seorang aktivis HAM. Jabatan terakhirnya adalah Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia, Imparsial. Saat menjabat Dewan Kontras, dia berjuang bagi orang-orang hilang yang diculik pada masa itu, seperti membela para aktivis yang menjadi korban penculikan, tim mawar dari Kopassus. Munir Said Tholib, ia merupakan anak ke-6 dari 7 bersaudara Said Tholib dan Jamilah. Ibunya bapaknya ya. Munir kuliah dan mendapatkan gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dia menjadi Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 1988. Koordinator Wilayah 4 Asosiasi Mahasiswa Hukum Indonesia pada tahun 1989. Anggota Forum Studi Mahasiswa untuk Pengembangan Berpikir Universitas Brawijaya pada tahun 1988. Sekretaris Dewan Perwakilan Mahasiswa Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 1988. Sekretaris Al-Irsyad Cabang Malang 1988, menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Aktivitas Munir serius dalam bidang cara melakukan pembelaan terhadap sejumlah kasus. Barusan batuk dikit. Terutama terhadap kaum tertindas. Ia mendirikan, bergabung dengan berbagai macam organisasi, bahkan juga membantu pemerintah dalam investigasi dan penyusunan rancangan undang-undang (RUU). Beberapa kasus yang pernah ditangani yaitu kasus Araujo yang dituduh sebagai pemberontak
melawan pemerintah Indonesia untuk memerdekakan Timur Timur dari Indonesia pada tahun 1992. Kasusnya Marsina, nah ini aktivis buruh yang dibunuh oleh militer 1994, menjadi penasihat hukum warga Nipah, Madura dalam kasus pembunuhan petani-petani oleh militer, menjadi penasihat hukum mahasiswa dan petani di Pasuruan dalam kerusuhan di PT Sel Samsung dengan tuduhan sebagai otak kerusuhan pada tahun 1955, dan masih banyak lagi. Namun, terlepas dari itu, Munir itu dibunuh. Kronologi pembunuhan Munirnya itu hanya diketahui itu kalau nggak salah 3 jam setelah pesawatnya Munir lepas landas dari Singapura. Awak kabinnya itu ngelaporin sama pilot bahwa seorang penumpang bernama Munir yang duduk di kursi nomor 40 itu menderita sakit. Munir bolak-balik ke toilet. Pilot meminta awak kabin untuk terus memonitor kondisi Munir. Munir pun pindahkan duduk di samping seseorang penumpang yang kebetulan berprofesi dokter yang juga berusaha menolongnya pada saat itu. Penerbangan menuju Amsterdam menempuh waktu yang cukup lama, yaitu 12 jam. Namun 2 jam sebelum mendarat, waktu Amsterdam, saat diperiksa Munir telah meninggal dunia. Pada tanggal 12 November, seingat saya, dikeluarkan kabar bahwa polisi Belanda, Institut Forensik Belanda, menemukan jejak-jejak senyawa arsenikum setelah otopsi. Ini sama kayak kemarin itu cyanida gitu, hampir sama. Hal ini juga dikonfirmasi oleh polisi Indonesia. Belum diketahui siapa yang meracuni Munir pada saat itu. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Umum Kota Batu. Ia meninggalkan seorang istri bernama Suciwati dan 2 orang anak, yaitu Sultan Alif Alende dan Diva. Sejak tahun 2005, kematian Munir 7 September oleh para aktivis HAM dicanangkan sebagai Hari Pembela HAM Indonesia. Nih, saya puterin nih. Ini istrinya Munir. Oke, stay tune. Dia ketika pergi bilang kepada saya bahwa saya tidak bisa pergi jauh dari anak-anak. Saya sudah menemukan surga saya. Kita akan terus-menerus pada sebuah masa yang kita tidak pernah beranjak sebetulnya. Nah, saya kasih tahu lagi nih. Satu lagi, ini foto Aidit. Oke, ingat-ingat Aidit. Dia merupakan pemimpin Partai Komunis Indonesia (PKI). Aidit jelas tak luput dari pembantaian pengikut PKI pasca peristiwa Gerakan 30 September atau G30S PKI. Aidit sempat ngilang pada malam hari peristiwa 30S PKI itu. Terus dia ditemuin lagi di Solo. Kenapa dia dibantai, dia dibunuh, kenapa coba? Padahal Aidit udah ngumpet di lemari waktu itu. Dia ditemuin oleh Kolonel Yasir kalau nggak salah, Komandan Brigade 4 Infanteri, para dan anak buahnya. Pokoknya pada saat penangkapan Aidit itu berkali-kali minta Kolonel untuk bertemu dengan Soekarno, namun ia tidak mau menuruti begitu saja permintaan Aidit. Nah, yang dikhawatirkan itu mungkin ya, kalau diserahkan kepada Bung Karno pasti akan memutarbalikkan fakta sehingga persoalannya menjadi lain. Benar nggak sih? Oke, langsung aja kita lihat videonya. Nah, kalau peristiwa itu terbuka secara gamblang, maka itu akan menunjukkan. Oleh sebab itu jalan yang paling gampang adalah menghabisi orang yang akan memberikan klarifikasi tentang peristiwa itu kepada Soekarno, yaitu Aidit. Oke, ini perspektif. Bisa kalian baca sendiri ya. Karena judul kita itu kasus-kasus pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila. Perspektif itu cara melukiskan kasus-kasus pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila, yang tidak melukiskan Pancasila gitu maksudnya. Jadi kalian bisa pahamin sendiri. Oke, udah sampai situ aja. Oh iya, ada satu lagi. Nih, timbul naik keluar, naik keluar, keluar masuk. Ya, udah ya. Oke, sampai ketemu lagi di minggu depan, minggu selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Salam.
COVID-19. Kurang ajar.